Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Lalu Ibnu Rus Al-Hafidh sebagai salah satu Dewan Hakam pada siang hari ini, para panitia lomba, para peserta grand final, saya mau absen satu persatu sebelum nanti saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Sukma Wardani ada? Sukma Wardani. Aulia Nur Syahbani ada? Asasut Taqwa Bayi Zuriatun Hasanah Cahya Zika. Baik, perhatikan kepada para peserta. Pertama, nanti yang akan dinilai adalah kesesuaian tema. Yang pertama, kesesuaian tema. Yang kedua, isi materi. Yang ketiga, penyampaian dan gaya bahasa. Yang keempat, penguasaan panggung. Kemudian yang kelima, kreativitas dalam penyampaian. Lalu tentu nanti agar memperhatikan waktu. Waktu diberikan antara 7 sampai 15 menit atau 7-10 menit. Jangan sampai lebih dari waktu yang telah ditentukan. Jadi berusahalah untuk tepat dengan waktu karena itu juga bagian dari penilaian. Demikian hal-hal yang Dewan Hakam perlu sampaikan. Mari niatnya sama-sama fastabiqul khairat. Kita berniat berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapapun nanti yang menjadi juaranya, yang jelas ini semangatnya dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi insya Allah kalian yang terpilih berada di 5 besar peserta grand final ini adalah yang terbaik dari yang mengajukan dan ikut memberikan video yang dinilai oleh Dewan Hakam. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita akan mulai lomba ini bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita
rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah. Dewan konsumen bukan produsen. Kita menjadi objek pasar bukan penggerak pasar. Kita bekerja Tuhan, tapi jerih payah kita malah digunakan untuk mengikuti sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Umat Islam hari ini seperti buih di lautan, banyak tapi terombang-ambing. Kita memiliki ribuan pesantren, jutaan santri, tapi ekonomi umat masih jalan di tempat. Kita memiliki jutaan UMKM Muslim, tapi kita tolak oleh segelintir pemilik modal usaha yang rapi, solid dan saling topang. Kita sibuk berjuang sendiri, sibuk buka usaha, sibuk cari pelanggan, tapi enggan bekerja sama. Apa yang membuat kita tolak? Bukan karena kita tidak tahu cara berdagang, bukan karena kita tidak bisa produksi, tapi kita tidak saling percaya. Kita lebih percaya merek asing daripada produk tetangga. Kita selalu curiga kepada ajar teman usaha. Kita rela menyerahkan uang ke aplikasi asing tanpa tanya apa-apa. Kita seru-seruan ke seminar ekonomi Islam, tapi belanja tetap di korporasi raksasa yang tak tahu halal dan haram. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, dahulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Madinah dengan satu kunci, yaitu sinergi. Beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka berbagi rumah, berbagi aset, bahkan berbagi peluang usaha. Itulah yang dinamakan dengan ekonomi syariah. Tidak hanya terbebas dari riba, tapi juga berbasis kebersamaan dan keberpihakan. Lalu, apa yang kita lakukan hari ini? Koperasi hanya menjadi tokoh nama, tapi tidak dijalankan. Konsumsi hanya untuk zakat, zakat hanya untuk konsumsi, tapi tidak digunakan untuk membangun usaha. Kita jadikan Islam sebagai simbol, tapi tak pernah kita wujudkan Islam sebagai sistem. Kita suka berteriak kebangkitan Islam, tapi bangkit tidak cukup dengan ceramah. Bangkit butuh jaringan, butuh kekompakan, dan butuh keberanian untuk meninggalkan ego sektoral. Cina bangkit karena sinergi, Yahudi kuat karena saling topang,
Islam sibuk membicarakan halal dan haram, tapi tak pernah berani membangun ekosistemnya sendiri. Mari kita hentikan euforia kemungkinan Islam hanya di panggung-panggung retoris. Mari kita buktikan bahwa kita bisa membangun usaha berbasis kejujuran dan keberkahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Misalnya dalam urusan ekonomi tidak hanya untuk mengejar materi dan keuntungan, tetapi juga kehalalan, keberkahan, dan keadilan. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, saya sangat sadar bahwa penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam sangat perlu diterapkan. Penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam sangat banyak bentuknya, di antaranya jujur dalam berdagang dan tidak boros dalam berbelanja. Hadirin rahimakumullah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin yang tadi saya sebutkan. Poin pertama, jujur dalam berdagang. Dalam Islam, berdagang bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga merupakan ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang sebelum menjadi nabi. Beliau sangat dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah dalam berdagang. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang banyak pedagang yang mencari keuntungan dengan cara menipu. Barang dibagus-baguskan padahal tak sesuai dengan kenyataan. Harga dimahal-mahalkan hanya untuk mencari keuntungan. Dalam hadis, Rasulullah SAW menegaskan, "Man ghasyana falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah. Maraknya penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli sangat bertolak belakang dengan prinsip transparansi, yang dimana segala sesuatu mengenai informasi produk disajikan secara terang-terangan, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya. Berbelanja sesuka hati boleh, akan tetapi tahu batasan. Ini bukan berarti pelit, tetapi tahu kapan dan untuk apa uang digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang boros, seperti firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana asy-syayatin wa kana asy-syaytanu li rabbihi kafura. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah
adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sepatutnya kita membuat skala prioritas dengan mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Karena dengan cara itulah maka perekonomian di Indonesia akan menjadi seimbang. Gerbong maut, gerbong pendebasa, setak nyaut ali tusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak kelihatan salahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sampai tak ada satu orang pun yang bisa menghitungnya. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada seorang bisnismen yang tak pernah merasa cemen, kepada seorang miliarder yang tak pernah merasa minder, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang bendera Islam. Yang saya hormati panitia penyelenggara lomba dakwah ekonomi syariah 2025. Yang saya hormati Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya suatu perjuangan bangsa. Hadirin apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Asasul Taqwa akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya gaya hidup halal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah satu aspek yang sangat penting di dalam syariat agama Islam adalah hukum halal dan haram. Bab halal haram ini menjadi separuh urusan agama dan yang seharusnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap muslim. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menegaskan dan memerintahkan kepada kita agar kita memperhatikan perkara halal dan haram. Di antaranya urusan kehalalan dalam bab makanan dan minum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah kalian dari makanan yang halal yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kehalalan makanan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah halal dari sisi zatnya, dan yang kedua adalah halal dari sisi sifatnya. Halal dari sisi zatnya artinya memang makanan itu wujud lahirnya adalah makanan yang halal, bukan termasuk jenis makanan yang diharamkan. Sedangkan halal dari sisi sifatnya adalah makanan halal dari cara kita memperolehnya. Misalnya, kita beli dengan uang yang halal, pekerjaan yang halal, dan transaksi yang halal. Bukan uang dari hasil mencuri,
berbuat curang, menzalimi, mengambil hak orang lain, atau hasil dari korupsi dan lain-lainnya. Memperhatikan kehalalan makanan itu adalah hal yang sangat penting, karena ada beberapa ancaman dan risiko jika kita memakan makanan haram dengan sengaja. Di antaranya akan disiksa di api neraka yang sangat pedih, karena Rasulullah bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, niscaya neraka pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, doanya tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda, bagaimana doanya akan dikabulkan jika makanannya haram, pekerjaannya haram, dan pakaian yang dia pakai dia beli dengan uang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabatnya, "Aqib maq'amaka mustajabat da'wati." Baik-baiklah engkau dalam urusan makananmu, niscaya doamu akan mustajab. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Akan tetapi pada era modern sekarang ini, teknologi pengolahan dan produksi sangatlah maju. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap muslim, sebab tentu tidaklah mudah bagi kita untuk memastikan bahwa olahan makanan itu adalah makanan yang halal. Maka kita sebagai konsumen yang cerdas dan muslim yang baik, kita harus memiliki atensi akan arti penting sertifikasi halal ini. Pilihlah produk-produk yang telah bersertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menjaga agama Hifzuddin. Bagi setiap muslim, memperhatikan kehalalan makanan itu adalah hal yang sangat niscaya. Oleh karena itu, maka marilah kita dengan semangat hidup, kita gaungkan gerakan halal ini sebagai gaya hidup. Insya Allah dengan ini, hidup dan kehidupan kita akan menjadi berkah. Tapi bukan hanya makanan yang harus halal, Siap-siapan sekarang. namun segala sisi-sisi kehidupan kita juga harus halal. Halal food, makanan harus halal. Halal tourism, wisata harus halal. Halal fashion, pakaian harus halal. Ekonomi juga harus halal. Halal banking, perbankan juga harus halal. Kenapa semua harus halal? Karena kita tidak hanya hidup di dunia, tapi juga akan hidup di akhirat. Bukankah kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat sana, supaya kita selamat dari api neraka. Untuk apa bergembirakan harta? Untuk apa punya tinggi jabatan dan kekuasaan? Untuk apa punya baju mewah dengan harga yang begitu mahal? Tapi jika semuanya tidak halal dan menyebabkan kita masuk neraka, maka semuanya akan sia-sia dengan begitu saja. Itulah sebabnya saya mengajak saya pribadi dan kita semua, mari kita jadikan gaya hidup halal menjadi moto kehidupan kita, agar kita bahagia di dunia dan di alam surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wa qad yurja li jarhi sawfil burbun wala qur'ani ma jarhal lisan. Masih ada harapan jika pedang melukai tubuh. Kemana obat hendak dicari jika lisan lukai hati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah, oh jamaah, penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari
tidak hanya penting, tapi wajib kita pelajari dan ketahui. Adapun prinsip yang pertama adalah kejujuran dan amanah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pedagang yang jujur dan percaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi 1209. Dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita terapkan saat berdagang dengan tidak menyembunyikan barang, tidak berbohong dalam transaksi. Adapun prinsip yang kedua adalah larangan riba dan gharar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba merusak keadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu, mari kita cari pinjaman yang berguna dan demi skema yang adil, seperti bagi hasil mudharabah dan kerjasama masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun prinsip yang ketiga adalah keadilan dan keseimbangan. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25, Allah menegaskan bahwa agar manusia dapat menegakkan keadilan. Dalam praktiknya ini berarti tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, menempatkan mitra usaha dengan adil, dan memberi gaji yang layak bagi pekerja. Adapun prinsip yang keempat adalah zakat dan infak. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mensucikannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Zakat dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk membantu fakir miskin, anak yatim, atau kebutuhan umat. Jangan, ada prinsip yang terakhir adalah etika konsumsi dan produksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul muslimin. Artinya, wahai anak cucu Adam, berpakaianlah yang bagus saat memasuki masjid, makan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin rahimahullah, ekonomi syariah mengajarkan kita untuk hidup hemat, tidak boleh dan menjadi gaya hidup yang berlebihan. Belanja sepenuhnya, menabung, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa menciptakan masyarakat yang adil,
berkah dan sejahtera. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2083 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mari kita pahami apa itu gaya hidup halal. Gaya hidup halal adalah pola hidup yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Semua aktivitas yang dilakukan harus sesuai syariat. Dari cara kita memperoleh harta, cara kita membelanjakan, hingga memilih produk yang kita konsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ayat ini menjadi dasar bahwa yang halal bukan hanya tentang boleh, tapi juga harus baik, termasuk sumber pendapatannya. Hadirin sekalian, rahimakumullah, dari sisi ekonomi, gaya hidup halal memberi dampak yang sangat besar. Ekonomi halal kini telah menjadi tren global. Produk-produk halal tidak hanya dibutuhkan oleh umat Islam, tetapi juga mulai diminati masyarakat dunia karena terjamin kualitas dan keamanannya, seperti produk industri, kosmetik, fashion, dan pariwisata halal berkembang dengan pesat. Sebagai umat Islam, kita bukan hanya konsumen, tapi juga harus menjadi pelaku ekonomi halal. Ini berarti yang pertama, mencari rezeki dari sumber yang halal, tanpa riba, korupsi, atau kecurangan. Yang kedua, menjadi pengusaha muslim yang amanah dengan menjual produk-produk yang halal dan thayyib. Yang ketiga, berinvestasi di instrumen yang sesuai dengan syariah, seperti saham syariah, suku, atau bank syariah. Dan yang terakhir, menjalankan usaha dengan prinsip keadilan dan keberkahan, bukan hanya keuntungan materi. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun tujuan gaya hidup halal adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Yang kedua, mencapai kehidupan yang bersih, sehat, dan diberkahi. Dan yang terakhir, menjadi bagian dari ekonomi global yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, mari kita jadikan gaya hidup halal sebagai identitas dan kebiasaan, bukan hanya karena kewajiban, tapi karena kita sadar bahwa itulah jalan terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan yang halal, baik dalam konsumsi, produksi, maupun aktivitas ekonomi lainnya, agar rezeki kita tidak hanya banyak, tapi juga penuh berkah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pergi ke kondangan laras memakai kebaya, diingatkan atuh jangan sampai terjatuh. Dengan terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para peserta Grand Final Lomba Dakwah 2025 yang bertemakan ekonomi syariah, izinkan kami mewakili Dewan Hakam yang lain untuk membacakan keputusan Dewan Hakam terkait dengan 3 besar yang nanti akan diumumkan pada waktunya. Siapa juara 1, 2, dan 3-nya. Jadi hari ini kami akan membacakan 3 besar dari 5 Grand Final yang tadi kita saksikan penampilan mereka. Semuanya bagus-bagus dan hebat-hebat. Tetapi tentu ada yang best, ada yang the best. Dan yang the best itulah pilihan dari Dewan Hakam pada hari ini. Sekali lagi, saya hanya akan mengumumkan hari ini yang masuk dalam 3 besar. Saya tidak mengumumkan siapa juara 1, juara 2, juara 3-nya. Karena nanti pada hari dan waktu yang telah ditentukan oleh panitialah yang akan mengumumkan siapa juara 1, juara 2, juara 3-nya. Menimbang seterusnya memutuskan mereka yang terpilih sebagai 3 besar yang nanti akan diumumkan juara 1, 2, 3-nya pada waktu yang telah ditentukan. Yang masuk 3 besar yang pertama nomor urut 05 atas nama Cahya Zika. Kemudian yang masuk 3 besar yang kedua nomor urut 04 atas nama Baik Zuriyatun Hasanah. Kemudian yang masuk nominasi 3 besar yang ketiga adalah nomor urut 0 berapa? 03 atas nama Asasun Taqwa. Demikian nama-nama dan nomor urut peserta yang masuk 3 besar. Berita acaranya sudah kami tanda tangani. Juri 1 HM Taisir Al-Azhar, juri 2 Lalu Ibnu Rus Al-Hafidh. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.